pagi. Selamat pagi Bang Martin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Bang Martin ya. Sehat. Selamat datang di Kota Metro Bumi Sawah lagi. Terima kasih Pak. Bumi yang indah. Terima kasih Pak datang ke sini. Dapat salam juga dari pemimpin redaksi kami Ibu Uni Lubis Pak. Oh iya, terima kasih. Salam kembali. Iya. Saat saya mendapat amanah wali kota ini, saya juga seorang ASN dulu juga 27 tahun. Ketika saya menerima amanah ini, ada tujuan tentunya yang lebih baik lagi. Kalau membagi waktu, karena saya sudah biasa ya, Metro ini kan tidak luas juga ya. Hubungan dengan keluarga insya Allah lah baik sekali, dengan anak-anak saya sangat dekat sekali ya, termasuk dengan keluarga yang ada di sini ya, dengan staf-staf saya, karena saya juga menggerakkan juga kegiatan-kegiatan yang memang intinya membangun Lampung. Jadi kalau dulu tidurnya hanya 2 jam jadi dokter kandungan itu. Kalau sudah bisa tidur terlelap 2 jam itu sudah bagus itu. Kalau sekarang saya cenderung lebih banyak tidur. Maka saya tidak bisa. Oh misalnya ada hujan malam hari, mungkin saya tidak bisa tidur di situ. Kalau saya ada di sini mesti saya memantau terus gitu loh. Setiap kejadian apapun di Metro, walaupun malam saya turun. Kenapa? Karena buat saya sudah melatih hal itu seperti itu. Hubungan dengan masyarakat dan sekitarnya masih terus berjalan. Hanya satu yang tidak berjalan sekarang, praktek. Jadi saya tidak pernah praktek lagi selama saya mendapat amanah ini hampir 2 tahun. Dulu pasien saya tidak kurang dari 51 hari. Kira-kira Bapak kangen nggak Pak ketemu pasien? Alhamdulillah saya setiap hari ketemu masyarakat saya. Pasien saya sekarang lebih banyak. Yang dulu biasanya porsi saya adalah para wanita dan ibu-ibu terbanyak ya. Sekarang kan mulai dari remaja semuanya, anak bayi baru lahir, itu adalah masyarakat itu adalah pasien saya juga yang saya harus perhatikan. Hari ini saya sudah 4 kelurahan. Pagi tadi mulai dari pagi saya turun ke bawah, jadi bersama. Saya kira hal itu jalan aja lah, seperti air mengalir saja. Saya kira karena kita kan sudah terbiasa. Saya bersama istri saya sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu tanpa juga harus protokoler yang sudah ada. Ya, terima kasih. 26 Februari 2021 saya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Andes Komarudzaman, MA, dilantik sebagai Wali Kota Metro, memegang amanah dari masyarakat. Tentu kita harus punya buku yang nanti menjadi raport kita juga. Itu tertuang dalam Perda nomor 7 2021 tentang RPJMD 2021-2026. Pokok-pokok pikirannya tentu satu, bagaimana dalam visinya kita ingin membawa Metro ini, karena RPJP-nya adalah kita kota pendidikan sejak 2005 sampai 2025 pada RPJP pertama kita. Dan kita sudah melampaui satu tahap keempat dari RPJP kita, yaitu Learning Internalization Society. Maka visi kita menggambarkan itu tentunya, karena proses pembangunan itu harus berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Visi kita adalah terwujudnya kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, berbudaya. Dalam pencapaian itu butuh 5 misi. Yang pertama, bagaimana sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting saya kira sebagai investasi besar pembangunan kita, dan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals kita. Ya, sampai 2030 dan bonus demografi kita. Yang kedua tentu bagaimana kita menyehatkan masyarakat dengan beberapa program-program. Salah satu program-program adalah bagaimana mengcover masyarakat dalam universal health coverage-nya. Dan alhamdulillah 82% di tahun 2020, saat ini 2021 bersama dengan DPRD kita sepakat bersama untuk meningkatkan universal health coverage-nya, mengcover masyarakat sebanyak 95%. Dan saat ini terakhir pada bulan Oktober kemarin kita sudah mencapai 99,4%. Yang ketiga tentu masyarakat berdaya. Itu apa? Dengan apa? Dengan kewirausahaan kita. Maka kita mempunyai MD2, Metro Bangga Beli Kita, yang tentu kita launching pada bulan April 2021. Dan ini alhamdulillah sejalan dengan apa? BBI, Bangga Beli Indonesia.
Terus yang keempat tentu infrastruktur yang kita inginkan. Jangan melupakan juga lingkungan. Seperti kita tahu bahwa metro ini memang sudah dikreat demikian baiknya. Kita ini adalah kota yang memang sudah dibuat demikian baik untuk hunian oleh saat kolonisasi dulu, saya kira. Maka kita harus berpikir bagaimana lingkungan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, bagaimana kita ingin pelaksanaan pemerintahan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, mencapai good government kita melalui apa? Dua, good corporate ya, dan tentu civil society ya. Jadi tatanan masyarakat dan tentu tata kelola pemerintah yang baik. Apakah menghadapi tantangan juga Pak, atau kendala untuk implementasi program yang telah Bapak tuliskan Pak? Setiap program tentu mempunyai satu hambatan. Maka tentu kita berbasis risiko. Selain insight analysis, ya, kemudian tentu kita mencari akar masalah dari permasalahannya. Saya seringkali sampaikan kita membangun itu tidak melihat ke belakang, kita membangun melihat ke depan. Apa yang sudah dilampaui oleh pendahulu kita lakukan apa? Evaluasi ulang, analisa evaluasi, mana titik-titik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang utama tentu bagaimana membangun sumber daya manusia berkelanjutan dan membangun lingkungan berkelanjutan. Jadi infrastruktur tentu yang harus kita pikirkan, sarana prasarana dalam mencapai visi tersebut dalam melalui 5 misi. Kemudian muncul apa yang disebut 9 program. Nah, setelah itu kita harus melihat apa? Kemampuan kita, daya kita. Material method ya, kemudian mesin dan sebagainya. Dan jangan lupa melakukan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Per tahun sekali tentu dalam RPJMD 2021 kita melakukan analisa evaluasi terhadap apa? Penyelenggaraan pemerintahan. Yang goalnya hanya satu kok, mensejahterakan masyarakat. Nah, setelah itu kita bisa melihat kekuatan kita seperti apa, ya, tantangan yang kita hadapi, kelemahan kita seperti apa, kemudian upaya opportunity kita seperti apa, dan tentu banyak hal lain saya kira. Dan ini nggak bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan bersama. Pemerintahan dalam ini adalah eksekutif legislatif, kemudian bersama dengan Forkopimda, bersama dengan civil society-nya. Kita bangun bersama-sama komunitas-komunitas masyarakat, pemuda, generasi Z tadi, generasi M. Maka kita membentuk MILF namanya, Metro Youth Leadership. Ya, yang kita ingin semua tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ini. No one left behind. Saya kira itu. Ya, tataran kita tentu tujuan pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari masalah sosial budaya. Kemudian peningkatan ekonomi, ketahanan dan sebagainya, tentunya yang saya sampaikan masuk dalam visi, misi dan 9 program tersebut. Termasuk juga bagaimana kita melihat metro ini kan punya sejarah. Sejarahnya adalah sejarah kolonisasi. Kolonisasi itu adalah satu kegiatan upaya dari pemerintah Hindia Belanda saat itu meletakkan kota metro ini, Metro namanya. Metro itu sebagai pusat pemerintahan. Jadi apa yang mau kita angkat? Oh, yang sudah kayak saya sampaikan, Sumedang itu terkenal dengan apa? Tahu. Kita sudah terkenal kok dengan kota kolonisnya. Ya, tentu kearifan lokal itu bersama berbaur. Itu yang disebut sebagai konstruksi budaya yang kita akan bangun bersama. Apa yang kita lihat? Pemuda-pemuda, para komunitas itu melihat ini. Karena mereka belajar, di sini banyak yang menulis tentang apa? Sejarah kota metro, ya. Kemudian bicara juga sampai mencari sumber berita itu di Leiden, di Belanda sana kan itu. Artinya apa? Ketika kita berbicara, maka ada orang-orang yang tentu ya akademisi dalam hal ini yang ikut bertanggung jawab. Ya, kemudian tentu media dalam hal ini juga, pelaku usaha, pebisnis dan sebagainya, komunitas ini saya kira. Nah, ketika perpaduan ini menjadi satu bulat, ya dia akan membentuk satu kekuatan yang sangat bagus sekali dalam pembangunan. Artinya nilai-nilai positif lah yang harus diangkat dalam proses pembangunan. Tentu yang saya sampaikan tadi ada kendala hambatan, yang mana kita harus lihat akar masalahnya. Membangun budaya, sekarang sudah terbangun artinya kan. Kita sudah mempunyai mungkin saat pertama kali kabupaten kota dari 15 kabupaten kota di Lampung yang menetapkan cagar budayanya adalah kota metro juga dalam hal ini. Cagar-cagar itu sehingga menarik perhatian ya
orang untuk bertanya, metro itu ada apa sih gitu. Oh iya, ada cerita yang menarik tentang apa kolonisasi. Maka kita membuat apa, history walking tour-nya, ya. Kita membangun sejarah-sejarah, ya, dari artefak peninggalan yang ada seperti Dr. Swanning, itu RIS namanya, Rumah Informasi Sejarah. Di situ kita bisa bercerita kepada masyarakat. Yang paling penting harus tahu siapa? Ya pemakainya masyarakat Kota Metro. Ya pelajar-pelajar, ya. Maka mulai dari PAUD mereka harus dikenalkan sampai SMA, sampai perguruan tinggi, mereka harus menikmati history walking tour tersebut. Sehingga daya tarik itu muncul. Yang lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diapresiasi adalah apa? Metro itu akan tampak salah satu apa? Sudah terbentuknya Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran, yang salah satu 9 program kita juga mempunyai multiplier efek yang sangat besar sekali. Lain-lainnya ada dari kebudayaan dari masyarakat, pemuda, komunitas, ya, sudah terbangunnya pasar kreatif dan sebagainya dari 17 subsektor ekonomi kreatif tersebut. Saya kira banyak sekali tadi. Ya, kalau kita lihat backbone, tulang punggung dari kebudayaan itu adalah UMKM. Ya, sesuai dengan pasal 33, saya kira dalam hal ini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga salah satu bagaimana kita memajukan kesejahteraan umum itu. Maka kita melihat UMKM ini adalah satu backbone, tulang punggung kebudayaan. Pandemi COVID-19 saya kira membangun kita untuk lebih resiliensi kita. Ketangguhan kita bangun, tapi apa? Pemerintah butuh kecerdikan. Maka saya sering sampaikan kepada OPD, organisasi pelaksana yang melakukan satuan kerja di pemerintahan, masing-masing organisasi tersebut, kepala dinas itu harus melakukan cross cutting dia. Pekerjaan-pekerjaan yang digotong royong bersama siapa? Komunitas. Kalau kita bicara tentang pentahelix, ya itu yang di situ. Saya suka bicara tentang polyhelix, ya. Polyhelix itu adalah siapapun helix itu yang mempunyai pengaruh besar terhadap daya ungkit pembangunan. UMKM kita berapa di sini? Ada 14.000 catatannya. Ya, yang mikro kita kurang lebih 12.000 sekian. Kemudian yang kecil kita sudah berambat kurang lebih sekitar 2.000-an sekian. Kemudian yang menengah sudah ada kita. Ya, jadi apa yang mau kita berdayakan? Pemerintah harus berada di titik itu, memberikan fasilitasi dalam teknologi misalnya. Saya kira masyarakat Metro dengan IPM kita yang cukup tinggi, ya. IPM kita adalah 7,49%, dan alhamdulillah Lampung lewat Bapak Gubernur kemarin menyampaikan kepada kami kepala daerah bahwa kita naik dalam indeks pembangunan, sudah masuk indeks pembangunan manusia tinggi. Untuk Lampung ini baru ini tercapai tinggi. Tapi kalau untuk Metro bersama dengan Bandar Lampung, indeks pembangunan manusianya tertinggi dia antara Bandar Lampung dengan Metro, juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini mempunyai daya ungkit. Maka perlu kerjasama juga, kerjasama antar daerah, ya, komunikasi dengan siapa saja yang harus kita lakukan. Saya kira itu. Kalau kita bicara di ide, itu dana insentif daerah. Insentif itu kan pemberian oleh karena penghargaan kinerja, kan. Yang dilihat dari mana kinerja, apa yang menjadi indikator? Satu, pencapaian penanggulangan pandemi COVID-19 yang kita juga dihargai oleh Kapolri sebagai saya diberi penghargaan juga sebagai wali kota dalam melaksanakan strategi tata laksana PPKM berbasis masyarakat dengan membentuk Kelurahan Tangguh Nusantara terbaik se-Lampung, ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana peran kita dalam penanggulangan inflasi. Alhamdulillah kita merupakan daerah 3 terbaik sekawasan Sumatera dalam penanggulangan inflasi. Yang lainnya adalah bagaimana akuntansi keuangan pemerintah itu sesuai, ya. Tata kelola keuangannya sesuai, kemudian teknis pengelolaan keuangannya sesuai. Nah, ini yang menyebabkan kita mendapatkan BTW 12 kali dengan tentu temuan-temuan yang saya kira semakin baik kita.
angka-angka kita tersebut, termasuk sakit RB kita juga tertinggi di Provinsi Lampung pada 2022 kita langsung menerima dari Kementerian RB. Nah, inilah indikator-indikator ini yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk kita mendapatkan BID pada perubahan di 2022, dan alhamdulillah di Murni juga kita akan mendapat lagi kepercayaan. Malah kita itu tertinggi di antara di atas DKI malah kita itu untuk di perubahan. Di Lampung saya kira kita satu-satunya juga yang tertinggi. Nah, ini PR kita bersama, saya kira Indonesia mencanangkan 2024 itu 14%. Saat kita terdata secara nasional oleh WHO itu posisi kita di 27,7 pada 2016 saat itu. Maka Bapak Presiden, saya masih ingat dalam satu karya tulis saya juga, saya cantumkan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada saat kemenangan beliau yang kedua, sumber daya manusia. Karena kita mau melampaui 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, peta jalan kita gitu. Stunting perhatian kita. Stunting itu adalah kejadian kronis. Yang terjadi apa? Karena dari awal bibitnya, artinya prakonsepsi. Maka kita punya namanya JAMAPAI, Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu dalam 7 pilar. Yang mana kita 1000 hari pertama kehidupannya sudah kita harus pikirkan. Saya kemarin beberapa kecamatan sudah saya sampaikan semua lewat camat dan lurah, dia kader tim pendamping keluarga, kita punya 330 tim pendamping keluarga di sini. Termasuk juga semua perguruan tinggi, siapapun media juga saya minta ini untuk ikut bersama. Jadi 8 konvergensi stunting harus dilakukan dengan baik. Kemudian kita harus melakukan identifikasi dengan benar. Maka kita sekarang ini mempunyai 11 lokus prioritas ya untuk penanganan itu. Pada tahun 2020 stunting kita itu 19,9 menurut SJJI, kemudian menurut EPPDGM itu kita 7,7, dan sekarang menurut SJJI alhamdulillah kita sudah turun 8,6 sekitar itu. Harapan kita tentu kita akan membantu provinsi dalam hal ini, karena kalau kepala daerah, masing-masing kepala daerah memahami tentang ini, maka apa yang diinginkan Bapak Presiden untuk menurunkan 14% ya tercapai. Nah, kita berharap juga 2024 paling tidak kita sudah di titik 10%. Tapi sekarang sudah 8,6 kita. Artinya mungkin bisa lebih baik lagi di 2024. Jadi 8 konvergensinya itu ada blok namanya, 18 blok yang kemarin juga saya sampaikan di Surakarta dalam acara musyawarah nasional. Kita bicara tentang peningkatan kesehatan ibu dan anak. Saya diminta untuk salah satu kepala daerah yang diminta juga untuk menyampaikan. Maka kita masuk dalam 6 skala transformasi bidang kesehatan. Jadi kita gabungkan, kita sederhanakan untuk di metro. Jadi kita harus melihat bagaimana kota kumuh itu masih ada di sini beberapa. Nah, jangan pernah kita bercerita hal yang baik saja. Saya pikir untuk metro ini kita harus terbuka saja melihat, karena kepentingannya adalah masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Pemimpinan itu tidak boleh menceritakan hal-hal yang terbaik. Jadi bagaimana program dia adalah program yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kalau itu ada kendala, maka kendala itu harus disampaikan ke pusat. Jadi apa yang harus diturunkan? APBN. APBD tidak mampu semuanya. APBN itu bertanggung jawab dalam masalah stunting. Kalau tidak ada yang turun itu, nah itu yang menjadi pertanyaan. APBN yang lainnya ada APBD-nya yang sudah dibagi di masing-masing OPD. Ya, yang lainnya pihak swasta, forum CSR. Saya mengajak forum CSR Lampung, pernah di sini bersama BNI, forum CSR Lampung. Saya sampaikan aja, paling mudah itu langsung saja detect, langsung identifikasi apa yang kita ingin lakukan. Nah, saya kira hal-hal seperti ini tanggung jawab kita bersama, media juga bertanggung jawab. Dan alhamdulillah, insya Allah tentu dengan segala upaya, dengan hati, saya kira karena kita bekerja itu harus dengan begitu, memberikan pelayanan, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Tuhan Maha Tahu.
Ya, terima kasih. Tentunya saya akan menyampaikan lagi BID yang tadi itu digunakan tentu apa untuk kesejahteraan. Itu yang paling penting. Bagaimana program-program dari pemerintah termasuk juga dalam hal UMKM. Ya, kita juga mengharapkan semua masyarakat yang mempunyai usaha itu harus ber-NIB dulu gitu. Karena risiko berbasis risiko, ya, karena kita tahu upaya-upaya ini akan memunculkan ketangguhan, resiliensi yang saya bilang tadi. Dan saya kira kita harus terus mengawal para pengusaha UMKM, terus pelaku usaha dan beberapa komunitas-komunitas yang memang memberikan andil sangat besar dalam pembangunan ini. Dan tentu juga pesan terakhir kepada generasi Z, generasi M kita, saya kira ini adalah bonus demografi kita ya, 2030. Di mana kita sudah mencapai bonus demografi tersebut. Angka kita sudah di titik generasi Z itu 27%. Jadi kekuatan sumber ini jangan sampai menjadi modus, saya bilang. Apa yang menjadi modus? Menjadi malapetaka kita tidak mengurus dengan baik. Jadi generasi ini harus betul-betul ikut berperan di dalam proses pembangunan. Jadi MEYLOS itu, Metro Youth Leadership itu sebenarnya satu inisiasi yang saya sampaikan bagaimana kita ingin mengajak mereka, dan peluang-peluang itu harus bisa dibaca. Kenapa? Teknologi informatika IoT itu sangat berkembang sekali. Kita lihat beberapa pemasaran sekarang itu dengan e-commerce dan sebagainya, online, saya kira lebih baik. Banyak sekarang display saja yang dilakukan secara offline itu. Dan kecerdikan itu harus dibentuk dalam Metro Creative Hub. Kita mempunyai Metro Creative Hub yang kadang-kala juga saya minta kepada OPD harus memahami bahwa Metro Creative Hub itu adalah salah satu juga mengapresiasi dari generasi Z. Siapapun juga, termasuk kaum difabel kita kan, seperti batik ciprat, kemudian ada training yang dilakukan anak difabel kita, contohnya Sinta dan sebagainya. Ini membentuk satu pusat Metro Creative Hub-nya itu display bagaimana di 22 kelurahan, 5 kecamatan. Karena kreatif itu bicara bukan pemerintahnya. Kreatif itu adalah masyarakat yang kreatif diapresiasi, difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga semua OPD melihat itu. Tidak hanya UMKM saja, tapi pemberdayaan masyarakatnya ya. OPD pemberdayaan masyarakat, termasuk Kominfo harus melihat seperti ini. Kenapa? Kalau kita lalai dalam memberikan informasi, ya, maka seolah-olah Metro itu tidak ada. Kami ingin Metro itu ada, dilihat orang. Apalagi akses ya jalan ya kita sudah mulai terbuka. Jadi akses informasi lebih terbuka lagi. Dan saya berharap sekali pada ASN juga, pada masyarakat Metro, selalulah berpikir positif bagaimana membangun Metro. Jadi menyuarakan hal-hal yang positif di media. Saya kira media ini adalah tolak ukur keberhasilan ketika orang mengenal banyak Metro. Saya kira dengan luas wilayah yang tidak luas, hanya 73,21 km persegi, ya, ada lahan pertaniannya juga sini, sangat apik elok sekali. Saya kira ketika kita bicara tentang sumber daya manusia yang dibangun sebagai investasi pembangunan kita, IPM kita tinggi, kemudian angka sekolah kita juga baik. Saya kira di sini ada 14 perguruan tinggi, fasilitas kesehatannya sebagai jasa kita sudah baik, sebagai pusat perdagangan kita sudah baik. Saya kira hal-hal itu yang paling penting sekali, menata ke depan bersama-sama dengan masyarakat, ya, dengan komunitas, siapapun juga dalam polyhelixnya itu sangat penting sekali membangun Metro. Kita lahir di Metro, ya kita cinta Metro, tentu juga kita ingin bangga tentang Metro. Metro bangga beli, salah satu kebanggaan, bangga akan semuanya. Maka hidup di Metro ini adalah satu hal yang menurut saya sesuai dengan bumi sayawanya, bumi yang indah. Selamat. Oke, begitulah dan Gonti wawancara khusus kami IDN Times bersama Wali Kota Metro Bapak Wahdi Sirajuddin. Sampai bertemu lagi di edisi wawancara selanjutnya. Terima kasih.